Bentar. Udah kelihatan? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita ke materi, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa Alhamdulillahirabbil alamin. ya wa rasul. Zidni ilma warzuqni fahma. Ya, selanjutnya saya absen dulu ya. Ya, Bu. Fani Rahmawati. Hadir, Bu. Rizka. Hadir. Amalia. Hadir. Siti Ina. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Jadi materi kita pada pagi hari ini tentang umroh. Umroh adalah ziarah ke Baitullah dengan tawaf atau mengelilingi Ka'bah selama 7 kali putaran. Sa'i berlari-lari kecil di antara dua bukit Safa dan Marwah hingga dengan mencukur gundul ataupun memendekkan rambut kepala. Syarat umroh. Yang pertama, beragama Islam atau merupakan orang Muslim. Jadi syarat utama umroh yaitu harus beragama Islam. Kemudian balik dan berakal. Balik merupakan batas manusia sudah diperhitungkan amalan baik atau buruk. Sementara manusia yang baik akan dicatat menjadi pahalanya dan yang buruk menjadi dosanya. Untuk batasan balik terdapat tanda-tanda seperti mimpi basah, munculnya bulu kemaluan, haid untuk wanita, dan lainnya. Umroh yang berikutnya adalah merdeka dari perbudakan atau bukan hamba sahaya. Kemudian memiliki kemampuan, yaitu kemampuan baik finansial, kesehatan, maupun ilmu pengetahuan. Jadi kalau mau umroh itu harus finansialnya itu udah mampu, kesehatannya mampu, terus ilmu pengetahuannya juga mampu. Kemudian yang terakhir, adanya mahram bagi perempuan. Jadi ditemani mahram merupakan salah satu syarat perempuan boleh berpergian jauh dalam Islam. Ibadah ini merupakan salah satu ibadah yang wajib bersafar. Oleh karenanya perlu bersama mahram. Ini menjadi syarat bagi perempuan. Jadi kalau perempuan itu mau melakukan umroh atau berpergian jauh harus ada mahramnya. Kemudian rukun umroh. Yang pertama, berihram atau berniat untuk memulai umroh. Ihram dilakukan di miqat, yaitu tempat khusus yang ditetapkan Rasulullah SAW untuk melafazkan talbiyah umroh. Adapun lafaz yang diucapkan ialah sebagai berikut. Labaika umrotan, artinya aku memenuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah umroh. Yang kedua, tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad, berakhir di Aswad pula. Dalam prosesnya, disunahkan berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama dan berjalan biasa pada 4 putaran terakhir. Jadi pada waktu tawaf itu yang 3 putaran pertama itu berlari kecil, kemudian yang 4 putaran terakhir itu berjalan biasa. Rukun yang selanjutnya melakukan sa'i yang dimulai dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Sa'i dilakukan sebanyak 7 putaran dari Safa ke Marwah, dihitung 1 putaran, baik dari Marwah ke Safa dihitung 1 putaran, sehingga jika menempuh Safa Marwah kembali ke Safa dihitung menjadi 2 kali. Di Bukit Safa bisa menaiki bukit lalu menghadap Ka'bah dan berzikir
khusus yang telah ditetapkan Rasulullah. Kemudian yang keempat, tahallul. Setelah sa'i, tata cara umroh selanjutnya ialah para jamaah diperintahkan bertahalul. Tahallul merupakan memendekkan seluruh rambut kepala atau mencukur gundul, dan yang mencukur gundul ialah yang lebih abdol. Adapun bagi wanita, cukup dengan memotong rambutnya sepanjang 1 ruas jari. Jadi tahallul ini merupakan rangkaian terakhir dari umroh, yang mana diperintahkan untuk memendekkan rambut kepala atau mencukur gundul bagi laki-laki, dan bagi perempuan hanya cukup memotong rambutnya sepanjang 1 ruas jari. Paham? Kemudian yang terakhir, tertib. Maksudnya itu semua rukun di atas harus dilakukan secara berurutan. Jika tidak, ibadah umroh tidak sah. Enggak jelasinnya? Enggak, Bu. Baik, selanjutnya. Wajib umroh ada 3. Berihram di mikot, tidak melanggar larangan sewaktu ihram, dan menjalankan rukun umroh. Keutamaan umroh. Yang pertama, menghapus dosa. Keutamaan pertama disampaikan Rasulullah SAW dalam satu hadis bahwa Allah akan mengampuni dosa hambanya dari umroh ke umroh. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, antara umroh yang satu dan umroh lainnya itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Jadi keutamaan umroh yang pertama itu bisa menghapuskan dosa, menghilangkan kefakiran. Jadi keutamaan kedua juga merupakan ibadah yang disebut Rasulullah SAW, menghilangkan kefakiran dan menghapus dosa-dosa. Bahkan dilukiskan dalam sebuah hadis sahih, penghapusan dosanya seperti pembakaran yang menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Dari Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, ikutlah umroh kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa, sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Sementara tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 2631. Ketiga, disetarakan dengan berjihad bagi wanita. Jadi keutamaan umrah yang ketiga ini khusus perempuan. Perjuangan jumlah perempuan umrah disetarakan oleh Rasulullah SAW dengan berjihad. Diungkapkan olehnya kepada Aisyah. Aisyah berkata, wahai Rasulullah, apakah wanita juga wajib berjihad? Beliau Rasulullah SAW menjawab, iya, dia wajib berjihad tanpa adanya peperangan di dalamnya, yaitu dengan haji dan umrah. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2901. Jadi keutamaan umroh ini juga disetarakan dengan berjihad bagi wanita. Jadi maksudnya wanita itu ketika berjihad tidak perlu dalam peperangan, tapi dengan melaksanakan ibadah haji dan umroh. Sekian, apa ada yang ditanyakan? Apa perlu penjelasan ulang? Tanya, Bu. Ya. Tadi kan salah satu rukun umroh kan ada tawaf ya, Bu. Terus tawaf itu kan ada 7 putaran. Nah, bacaan dari putaran 1 sampai 7 itu apa ya, Bu? Ya, baik. Saya jawab ya. Jadi kan tawaf tadi kan memutari Ka'bah selama 7 kali, sebanyak 7 kali putaran. Nah, yang putaran pertama itu membaca Subhanallah. Yang kedua membaca Alhamdulillah. Yang ketiga Allahu Akbar. Yang keempat Astagfirullah. Yang kelima Al-Fatihah. Yang keenam Al-Ikhlas. Dan yang putaran ketujuh membaca doa. Jelas? Iya, Bu, jelas. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya. Saya, Bu. Ya. Mungkin bertanya, yang dimaksud tahlul itu apa ya, Bu? Oke. Jadi tahallul itu secara bahasa artinya dihalalkan.
Secara istilah, dalam ritual ibadah haji dan umroh, berarti diperbolehkan jamaah dari seluruh larangan selama ihram. Jadi dihalalkan dan diperbolehkan seluruh larangan selama ihram. Seperti mencukur rambut bagi laki-laki atau menggundul. Terus bagi perempuan cukup memotong ujung rambut seruas jari dan sudah boleh melepas pakaian ihram berganti dengan pakaian biasa. Fani, apa ada ditanya lagi? Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Ya, jadi kesimpulannya umrah tadi adalah ziarah ke Baitullah dengan tawaf atau mengelilingi Ka'bah, sa'i berada kecil di antara Bukit Safa dan Marwah hingga mencukur gundul ataupun memendekkan rambut kepala. Terus ketika mau melakukan ibadah umrah itu harus tahu syarat-syaratnya apa aja, seperti harus beragama Islam, balik, berakal, terus merdeka dari perbudakan, memiliki kemampuan baik finansial, kesehatan maupun pengetahuan, terus adanya mahram bagi perempuan. Jadi ketika perempuan itu bepergi jauh harus ada mahramnya. Terus umrah itu dikatakan sah jika menjalankan rukun-rukunnya secara urut. Yang pertama berihram, terus tawaf, terus sa'i, tahallul. Pokoknya harus dilakukan dengan urut dan tertib supaya ibadah umroh kita sah. Dan ibadah umroh juga memiliki banyak keutamaan. Seperti menghapuskan dosa, terus menghilangkan kefakiran dan disetarakan dengan berjihad bagi wanita. Jadi ketika wanita ingin berjihad itu tidak perlu ikut dalam peperangan, tapi cukup dengan melakukan ibadah haji maupun umroh. Baik, sudah tidak ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Mungkin cukup sekian dari saya. Kalau masih banyak salah kata, saya mohon maaf. Mari kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan mengucap hamdalah dan membaca doa kafaratul masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama.